걔가 천당으로 엄마 찾으러 갔어. 요리 씹어먹어 줄게. Cerita dimulai dengan para petugas polisi dari Divisi Khusus Penanganan Narkoba yang akan melakukan penangkapan pada para sindikat yang sedang melakukan transaksi di sebuah klub malam. Singkatnya, setelah transaksi selesai, petugas kepolisian langsung bergerak. Sementara salah satu sindikat yang membawa paket narkoba berjenis heroin tersebut masuk ke dalam ruang ganti. Di sana, dia dibuat tak sadarkan diri dengan alat kejut listrik oleh wanita penari klub malam, sebut saja Hyojung. Lalu Hyojung mencuri semua barang haram tersebut dari si pria. Petugas kepolisian berhasil mengamankan kedua sindikat, tapi tidak dengan barang buktinya. Kemudian beralih pada seorang pria pendiam, kita sebut saja Tae-sik. Meski dirinya sudah mengisolasi diri dari dunia luar, namun ada seorang gadis kecil yang selalu datang ke tempatnya dan mengajaknya bicara. Dia bernama Somi, anak dari tetangga sebelah apartemennya. Meskipun sikap Tae-sik sangat dingin pada Somi, tetapi Somi seorang anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, selalu mengganggu Tae-sik untuk mengobati rasa kesepiannya. Tae-sik membuka bisnis pegadaian di tempatnya, dan tak jarang Somi juga sering menggadaikan barang-barang miliknya pada Tae-sik. Meskipun Tae-sik tidak banyak bicara pada Somi, membuat seolah Tae-sik terkesan tidak peduli dengannya. Tapi dari lubuk hati terdalam Tae-sik, sebenarnya Tae-sik menyayangi Somi seperti adiknya sendiri. Karena Tae-sik sama-sama kesepiannya, dan hanya Somi lah satu-satunya teman yang ia miliki. Saat sedang makan bersama, tiba-tiba ibu Somi menggedor pintu dengan keras. Somi bersembunyi ketakutan meminta Tae-sik untuk tidak memberitahukan keberadaannya pada sang ibu. 다 알아. 얼른 나와. 아저씨, 문 열어보라니까. 정말 없는 거야? Ternyata ibu Somi adalah Hyojung. Dia datang ke sana untuk mencari Somi dan menggadaikan sebuah kamera pada Tae-sik. Hyojung mengancam Tae-sik agar tidak macam-macam pada anaknya. Lalu ibu Somi yang agak binal ini malah menawarkan diri pada Tae-sik untuk dimacam-macami olehnya. Tetapi Tae-sik, seorang laki-laki Sigma plus 1000 aura, tidak merespon tawaran tersebut, membuat Hyojung malu dan segera pergi dari sana. Setelah ibunya pergi, Somi meletakkan bunga ke dalam vas dan menunjukkannya pada Tae-sik. Namun hal itu membuat Tae-sik marah pada Somi karena dinilai berperilaku tidak baik, menyentuh barang milik orang lain tanpa izin. 남의 물건 함부로 손대지 마. Di kantor kepolisian, sindikat yang semalam tertangkap hari itu dibebaskan karena kepolisian tidak memiliki barang bukti. Lolos dari jeruji besi, namun dia tidak lolos dari bosnya. Sebut Oh Myung-gyu, bos mafia narkoba. Dan Man Seok sebagai tangan kanan dari Oh Myung-gyu menjadi orang yang paling disalahkan akan hal itu. Beralih pada Hyojung yang saat ini sedang dipukuli oleh mucikarinya, sebut saja Owi, karena ketakutan mencuri narkoba dari mafia yang dikenal sangat berbahaya. Namun Hyojung yang ternyata adalah seorang pecandu tidak mau mengembalikannya. Mengetahui ibunya sedang teler malam itu, Somi memutuskan untuk menginap di tempat Tae-sik. Pada Tae-sik, Somi beralasan bahwa di rumahnya sedang ada banyak teman ibunya. Jika teman-teman ibunya sudah pergi, Somi berjanji akan pulang ke rumahnya. Ketika Somi sudah tertidur pulas, terlihat Tae-sik memperbaiki posisi selimut Somi. Bahkan saat keesokan paginya, melihat kuku jarinya sudah dihias oleh Somi, membuat Tae-sik tersenyum. Sore harinya, setelah Tae-sik selesai ziarah kubur di makam sang istri, saat perjalanan pulang, Tae-sik tak sengaja melihat Somi sedang mendapat perlakuan kasar oleh seorang ibu dari anak yang tasnya dicuri oleh Somi. Pihak berwenang juga ada di sana menenangkan si ibu. Untuk menyelesaikan urusan tersebut, pihak berwenang meminta Somi menunjukkan alamat rumahnya dan tentang siapa orang tuanya. Somi menunjuk ke arah Tae-sik yang berada tepat tak jauh dari sana. Tapi Tae-sik langsung pergi dari sana meninggalkan Somi. 아저씨! 저기요! 아저씨! 아빠 아니야?
Di malam harinya, Tae-sik sengaja menemui Somi yang saat itu sedang berada di sebuah toko mainan. Tidak seperti biasanya, Somi yang merasa kecewa pada Tae-sik hanya diam, tidak mengatakan apapun. Mengetahui Somi marah pada dirinya, Tae-sik menasihati Somi agar tidak mencuri lagi. Tapi Somi malah mencuri salah satu mainan di sana, kemudian langsung pergi meninggalkan Tae-sik begitu saja. Saat Tae-sik akan membayar mainan yang dicuri oleh Somi, pemilik toko yang sedikit mengetahui tentang latar belakang Somi dengan besar hati mengatakan bahwa anak kecil akan belajar dari kesalahannya sendiri. Menjadi orang tua bukan hanya sekedar melahirkan dan membiayai. Si pemilik toko yang mengira Tae-sik adalah ayah Somi meminta Tae-sik untuk lebih banyak meluangkan waktu serta perhatian pada Somi. Dan untuk mainan yang dicuri oleh Somi, si pemilik toko memberikannya secara gratis. Setelah itu, Tae-sik mengejar Somi untuk mengantarnya pulang. Sambil meneteskan air mata, Somi berkata pada Tae-sik apakah Tae-sik mengabaikannya karena malu padanya. Somi meyakinkan pada Tae-sik bahwa dirinya tidak apa-apa karena guru dan teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Bahkan ibunya sendiri pun saat sedang mabuk pernah berkata padanya, jika Somi tersesat, dia dilarang untuk menyebutkan nomor telepon dan alamat ibunya. Karena menurut sang ibu, Somi lebih baik tidak ada. Meskipun kecewa pada Tae-sik, Somi mengungkapkan bahwa dirinya tidak membenci Tae-sik. Karena jika Somi membencinya, maka tidak akan ada lagi orang yang disukai oleh Somi. Tae-sik tidak menyadari bahwa malam itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Karena saat Somi tiba di rumahnya, sang ibu sudah diikat dan disiksa oleh seorang mafia. Sebut saja dia Jong Seok, adik kandung dari Man Seok. Dengan ditemani anak buahnya bernama Rom Rowan, dia datang ke sana untuk menculik Somi dan ibunya. Jong Seok juga mengirim 3 anak buahnya untuk mengambil narkoba yang ternyata ibu Somi sembunyikan di dalam kamera yang sudah ia gadaikan pada Tae-sik. Di luar dugaan mereka, ternyata salah satu anak buah yang berbadan besar mampu ditumbangkan oleh Tae-sik seorang diri. Namun melalui telepon yang diberikan oleh Rom Rowan, Tae-sik diancam jika tidak mau memberikan barang tersebut, maka Jong Seok akan melukai Somi dan ibunya. Namun setelah Tae-sik menyerahkan barang yang diminta, Somi dan ibunya tidak dibebaskan oleh Jong Seok. Sebelum pergi dari sana, Rom Rowan menembak Matoy, anak buah berbadan besar, dan meninggalkan ponselnya untuk Tae-sik. Mendengar kehebatan Tae-sik dari anak buahnya, Jong Seok merencanakan sesuatu untuk memanfaatkannya. Awalnya, Tae-sik menelpon polisi melaporkan bahwa tetangga dan anaknya diculik oleh sekelompok orang yang mengedarkan narkoba. Namun demi keselamatan Somi dan sang ibu, Tae-sik mematikan telepon di tengah percakapan. Beberapa saat kemudian, Tae-sik menelpon Jong Seok menanyakan apa yang harus ia lakukan agar Jong Seok membebaskan Somi dan ibunya. Jong Seok memberikan satu tugas pada Tae-sik, di mana tugas tersebut adalah Tae-sik harus mengirimkan paket narkoba pada Oh Myung-gyu di tempatnya. Jong Seok mengatakan Tae-sik akan menemukan Somi dan ibunya di sana. Jong Seok juga telah menyiapkan mobil untuk Tae-sik. Setelah mendapatkan alamat tempat untuk mengambil mobilnya, Tae-sik pun langsung pergi mengirim paket tersebut. Tanpa Tae-sik sadari, itu adalah sebuah rencana jebakan untuk dirinya dan Oh Myung-gyu. Karena bertepatan dengan Tae-sik yang pergi untuk mengirim paketnya, Jong Seok menelpon polisi. Dan benar saja, sesampainya Tae-sik di tempat Oh Myung-gyu dan memberikan barang haram tersebut, tak lama kemudian pasukan kepolisian datang untuk meringkus semua orang yang ada di sana. Tae-sik berusaha mengejar Oh Myung-gyu yang saat itu berhasil melarikan diri. Saat Oh Myung-gyu akan kabur dengan mobilnya, dengan cepat Tae-sik menghadang jalan memberhentikannya. Namun saat Tae-sik akan melanjutkan pengejarannya pada Oh Myung-gyu yang masih mampu berlari,
usahanya dihentikan oleh pemandangan yang ia lihat di dalam bagasi mobil yang ia gunakan. Mayat Ibu Somi dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena beberapa bagian tubuh dipenuhi jahitan bekas operasi pembedahan pengambilan organ dalam. Om Yung-gyu berhasil lolos sedangkan Tae-sik diamankan oleh pihak kepolisian karena terbukti terlibat dalam kasus narkoba dan pembunuhan Ibu Somi. 바닥에 흘리는 새끼 죽는다. 서로 오줌 교환하지 않습니다. 쟤 뭐냐? 뭐 그 돈 될 만한 거는 싸우리 다 빼고 없었습니다. Bersama dengan seorang penerjemah anak buah dari Om Yung-gyu, Tae-sik dimintai keterangan oleh kepolisian. Namun sejak awal Tae-sik dibawa ke sana, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Polisi menjelaskan bahwa pembunuhan pada Ibu Somi memiliki keterkaitan dengan sindikat perdagangan organ tubuh manusia. Kejinya, dari catatan tim forensik, para pelaku mencungkil kedua mata Ibu Somi dengan kondisi Ibu Somi masih dalam keadaan hidup. Untuk melakukan investigasi lebih lanjut, kepolisian mencari tahu latar belakang dari Tae-sik. Kepolisian mencari informasi lebih dalam tentang latar belakang Tae-sik, namun kepolisian kesulitan mendapatkan informasi tersebut. Ketika borgol Tae-sik dilepaskan untuk membiarkannya makan malam, saat itulah Tae-sik menunjukkan siapa dirinya. 아니요, 전 알바생인데요. 형사 어딨어? Dari kamera pengawas yang terpasang terlihat Tae-sik dengan cepat berhasil menumbangkan semua polisi yang ada di sana. Bahkan 6 polisi diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka berat akibat hal itu. Menduga Tae-sik adalah seorang dari militer dan karena kepolisian tidak menemukan informasi tentang Tae-sik di data pemerintahan Korea, tim cyber pun membuat permohonan langsung ke Istana Presiden Amerika untuk mengecek data-data Tae-sik. Meskipun sebelumnya Oh Myung-gyu berhasil lolos dari kejaran polisi, namun tidak kali ini karena Man Seok mengirim Rom-rowan untuk menghabisinya. 떴다. 차트식. 통칭 UDU, AIU가 통합되면서 공장, 무공장을 수임했습니다. 그래서 만들어진 정보사 특작부대 요원으로서. Kembali ke kantor polisi setelah mendapatkan balasan dari pihak Amerika, diketahui bahwa Tae-sik memang adalah seorang agen pasukan khusus intelijen militer. Ia berhasil menyelesaikan misi rahasia selama 8 tahun aktif. Tae-sik juga menjadi pelatih pasukan khusus FBI. Catatan terakhir aktif sebagai militer adalah setelah insiden kecelakaan mobil pada tahun 2006. Dari keterangan dokter yang merawat Tae-sik selama ia dirawat, Tae-sik tidak mengalami kecelakaan mobil, melainkan menjadi korban penembakan. Dan dari insiden tersebut, Tae-sik harus kehilangan istri dan bayi yang masih dalam kandungan. 여기서 판 거 맞지? 사관 놈만 풀어. 안 다친다. Melalui ponsel yang sebelumnya ia dapatkan dari Rom-rowan, Tae-sik melacak keberadaan Man Seok dan Jong Seok. Singkat cerita, di dalam kamar mandi sebuah klub malam, Tae-sik berhasil menemukan salah satu anak buah Jong Seok yang bernama Dochi. Setelah menghajarnya, Tae-sik memaksa Dochi untuk membawanya pada Man Seok dan Jong Seok. Namun ketika Tae-sik baru saja melangkah keluar dari kamar mandi tersebut, Rom-rowan datang menghujani timah panas padanya. Dalam pertarungan tersebut, Tae-sik terkena luka tembak di perutnya. Meski begitu, Tae-sik masih sanggup untuk melawan. Saat pertarungan akan memasuki babak terakhir, mempertaruhkan jiwa dan raga, tiba-tiba Man Seok datang memerintahkan Rom-rowan untuk pergi karena polisi sudah ada di sana. 왜 죽였냐, 소명마. 죽이긴 이거 네가 배달했으니까 네가 죽인 거지. 무더기로 살아난 사람이 3명인데 쑥이 연글전에서 장기는 못 팔아먹는데 얼마나 적 같은 건지. 넌 오늘
하루만 산다. 보여줄게. Dalseo, seorang rekan tim Tae-sik di pasukan militer, malam itu datang untuk mengunjungi Tae-sik. Saat masuk ke dalam apartemen Tae-sik, Dalseo mendapati Tae-sik dalam keadaan tak berdaya karena peluru yang masih bersarang di perutnya. Dengan pengalamannya di pasukan militer, Dalseo mengobati luka Tae-sik. Akibat rasa sakit yang tak tertahankan membuat Tae-sik pingsan. Di dalam pingsannya, Tae-sik mengingat kembali saat dimana ia kehilangan istri dan anaknya. Bersama istrinya, Tae-sik pergi berbelanja peralatan serta pakaian bayi. Karena dalam keadaan hamil tua, sang istri menunggu Tae-sik di dalam mobil. Singkatnya, ketika Tae-sik telah selesai berbelanja, keluar dari toko menuju ke mobilnya, tiba-tiba di dalam mobil, istri Tae-sik tewas karena tergencet tronton yang tiba-tiba melintas. Itu bukan sebuah kecelakaan, tapi memang sebuah rencana pembunuhan dari pihak tertentu yang pernah berurusan dengan Tae-sik. Si pelaku ditembak di tempat, sementara Tae-sik terkena luka tembak, namun berhasil selamat. Tapi sayangnya tidak dengan hatinya. Tae-sik mengalami trauma yang sangat berat sehingga membuatnya mengisolasi diri dari dunia luar. Terbangun dari pingsannya, Tae-sik yang sekarang berada di tempat Dalseo meminta pada Dalseo untuk mencarikan senjata untuknya. Namun Dalseo menyuruh Tae-sik beristirahat untuk sementara waktu sampai suhu tubuhnya menurun. Beberapa hari kemudian Tae-sik telah membaik. Dalseo memintanya untuk tidak melakukan hal berbahaya karena Tae-sik beruntung masih bisa selamat untuk kedua kalinya dari luka tembak. 모르겠지만 그거 하지 마. 그거 하지 마라. 찾을 사람이 있어. Berbekalkan senjata yang ia dapatkan dari sahabatnya, meski seorang diri, Tae-sik sudah siap pergi untuk menyelamatkan Somi. Namun sebelum itu, seorang polisi bernama Dogon menelponnya, mengatakan akan segera menangkap Tae-sik dan memberitahukan informasi tentang Somi. Sebagai balasan karena telah memberikan informasi tentang Somi padanya, Tae-sik memberikan keterangan tentang siapa pelaku pembunuhan ibu Somi. Dia adalah Jong Seok dan Man Seok. Mereka berdua adalah pengedar narkoba, orang yang telah mengirimnya ke tempat Oh Myung-gyu. Setelah itu, Tae-sik pun pergi ke daerah Gasan. Dan benar saja sesuai dengan informasi dari Dogon, di sana Tae-sik melihat gerak-gerik mencurigakan beberapa anak kecil. Tae-sik tidak menyadari Somi ada di tempat yang sama dengannya. Singkatnya, dari anak kecil yang terus Tae-sik ikuti, membawanya ke sebuah toko furnitur. Masuk ke dalam toko, namun tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di sana. Tetapi Tae-sik mengikuti jejak kaki yang terlihat menghilang tepat di depan lemari besar. Rupanya lemari tersebut adalah pintu untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Menelusurinya, Tae-sik menemukan Jong Seok yang sedang memaksa anak-anak untuk memproduksi narkoba yang akan dijual. Karena belum menemukan Somi di antara mereka, Tae-sik pun melanjutkan pencariannya. Tae-sik sampai di sebuah ruangan yang mirip seperti ruang bedah. Di sana Tae-sik menemukan mayat Oh Myung-gyu dan seorang anak gadis dalam kondisi kedua matanya sudah tercongkel. Terlihat di kuku jari gadis tersebut berhias hiasan sama seperti yang dibuat oleh Somi. Puncaknya ketika Tae-sik sampai di ruangan dengan seorang pria dewasa yang akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada beberapa anak, Tae-sik pun tidak mampu mengontrol emosinya lagi dan Tae-sik membantai seluruh orang yang ada di sana tak terkecuali Jong Seok. Namun terkhusus untuk Jong Seok ini, Tae-sik menyiksanya terlebih dulu. Bahkan Tae-sik mengintimidasi Man Seok dengan menelponnya dan memperdengarkan suara teriakan kesakitan adiknya. 지금 누구야? 소미 1시간 내로 데리고 와.
너 우리가 누군지 모르지? 그 꼬마년 눈깔이랑 내장 다 뽑아. 묻잖아, 이 씨발놈아! 야, 이 개새끼야! Setelah berhasil mengamankan semua anak-anak yang ada di sana, Tae-sik meledakkan tempat tersebut bersama Jong Seok di dalamnya. Polisi segera datang ke sana mengamankan anak-anak yang telah diselamatkan oleh Tae-sik. Dan dari anak-anak tersebutlah pihak kepolisian berhasil menyelamatkan anak-anak lain yang masih disekap. Atas perintah Man Seok, Rom Rowan membawa Somi ke dalam mobil medis untuk mengambil matanya. 1 jam kemudian, tanpa rasa takut sedikit pun dalam dirinya, Tae-sik mendatangi langsung Man Seok di markasnya. Merasa hanya Tae-sik sendirian akan mudah untuk dibereskan, para anak buah Man Seok menertawakannya. Namun saat Man Seok melemparkan pergelet pada Tae-sik dan Man Seok memberitahukan bahwa kornea mata yang ada di dalam pergelet tersebut adalah milik Somi, dengan tanpa memakan banyak waktu, Tae-sik menghabisi seluruh anak buah Man Seok. Rom Rowan sebagai pembunuh bayaran berpengalaman pun dibuat tak berdaya di hadapan Tae-sik. Tidak ada satu orang pun dari anak buah Man Seok yang ia sisakan. Dengan mobilnya, Man Seok sekuat tenaga berusaha kabur dari kejaran Tae-sik. Tapi itu hanya sebuah angan-angan Man Seok saja. Karena dengan tanpa adanya satupun tembakan yang meleset, Tae-sik berhasil memecahkan semua ban mobil Man Seok. Sekarang Man Seok tidak mempunyai siapapun lagi untuk melindunginya, dan Man Seok juga tidak bisa kabur dari Tae-sik. Man Seok pun menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Karena mobil miliknya dilengkapi kaca anti peluru, percaya diri Man Seok malah memprovokasi Tae-sik. Dengan ekspresi datar seakan tak memiliki perasaan, Tae-sik menempelkan pistolnya ke kaca mobil dan 아직 한 발 남았다. Man Seok pun tewas setelah ditembak beberapa kali oleh Tae-sik. Ketika semua sudah berakhir, untuk beberapa saat Tae-sik terus mengingat Somi, karena sekarang Tae-sik telah kehilangan semuanya. Kemudian Tae-sik mengarahkan pistol ke kepalanya berniat mengakhiri hidupnya. Namun saat Tae-sik akan menarik pelatuk pistolnya, samar-samar Tae-sik mendengar suara Somi memanggilnya. 아저씨, 나 구하러 온 거예요? 나 구하러 온 거 맞죠? 오지 마. 피 묻어. 아저씨. Rupanya Somi masih hidup karena sebelumnya saat akan diambil matanya oleh dokter bedah, dia diselamatkan oleh Rom Rowan. Terbukti dari keadaan mayat dokter bedah yang ditemukan polisi sudah tercongkel matanya. Tanpa perlawanan lagi, Tae-sik pun menyerahkan diri ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas pembantaian yang telah dilakukannya. Sebelum ia dijebloskan ke penjara, Tae-sik meminta waktu beberapa saat pada polisi untuk membelikan mainan dan mengucapkan salam perpisahan pada Somi, dan film pun selesai. 혼자 서는 거야. 할 수 있지? 울어요?
Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film The Man From Nowhere yang dirilis pada tahun 2010. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Setelah setahun penuh kita berjalan dengan segala kesibukan dan kelelahan, kini Ramadan datang sebagai jeda waktu untuk berhenti sejenak, merenung dan bersyukur. Selamat datang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mimin izin pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.